Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Yang saya hormati dosen penelaah dan dosen pembimbing yang telah meluangkan waktunya untuk menelaah usulan penelitian ini. Izinkan saya untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Widi Adiatna Rahayu dengan NIM 51121818052. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan usulan penelitian saya yang berjudul Pengaruh Green Brand Positioning dan Green Brand Knowledge terhadap Green Purchase Intention melalui attitude pada Green Brand produk Eiger Tropical Adventure di Kota Bandung. Adapun pokok bahasan yang akan saya sampaikan adalah pertama latar belakang penelitian, lalu yang kedua identifikasi masalah, yang ketiga maksud dan tujuan penelitian, lalu yang keempat kegunaan penelitian, yang kelima kerangka pemikiran, lalu yang keenam metode penelitian, lalu yang ketujuh yaitu lokasi dan waktu penelitian. Selanjutnya, di sini saya akan menjelaskan pokok bahasan yang pertama, yaitu latar belakang penelitian. Isu lingkungan telah menjadi permasalahan krusial yang menarik perhatian di dunia menurut Suparna et al. Tahun 2018. Menurut Sidik dan Widodo tahun 2018, bahwa produksi sampah di Kota Bandung, Kota Cimahi, dan Kabupaten Bandung mencapai 3.950 ton per hari, sedangkan kapasitas yang dapat diangkut hanya sebesar 2.750 ton per hari, sehingga menimbulkan efek negatif yaitu pencemaran lingkungan. Seiring dengan meningkatnya pertumbuhan ekonomi ditandai dengan peningkatan produksi dan konsumsi, sehingga berdampak pula pada peningkatan kuantitas, jenis, dan keberagaman karakteristik sampah menurut KAFI 2017. Sebagian besar sampah berasal dari apa yang kita konsumsi, Wahyu Ningtyas dan Artanti tahun 2020. Sampah plastik membutuhkan 200 hingga 1.000 tahun agar dapat terurai. Jika kita lihat dari perspektif kebutuhan manusia, plastik sulit untuk dikurangi, apalagi untuk dihindari menurut Ramadan 2018. Sehingga dibutuhkan suatu alternatif tanpa merugikan lingkungan maupun manusia. Salah satu alternatif yang dapat dipertimbangkan adalah dengan memproduksi atau menghasilkan produk bioplastik yang lebih mudah terurai, sehingga lebih ramah pada lingkungan menurut Partomo dan Rohaiti tahun 2015. Lalu, produk ramah lingkungan ini cenderung memiliki biaya yang relatif tinggi. Hal ini disebabkan oleh tingginya biaya produksi dan rendahnya keberadaan bahan baku. Menurut Ferry Wibowo tahun 2011. Respon positif terhadap isu lingkungan bukan berarti bahwa konsumen akan lebih memilih produk ramah lingkungan. Dapat diartikan, ketika harga produk ramah lingkungan lebih tinggi, maka konsumen akan cenderung memilih produk yang tidak ramah lingkungan. Di sini dibuktikan oleh penelitian yang dilakukan oleh Sari tahun 2017 di Kota Bandung bahwa 82% responden merasa khawatir dengan masalah lingkungan. 84% responden mengetahui pentingnya melestarikan lingkungan. Lalu ada 84% responden peduli tentang pelestarian lingkungan. Dan yang terakhir, di sini dapat kita lihat hanya sebesar 42% responden yang bersedia membayar lebih untuk mendapat produk ramah lingkungan. Hal ini membuktikan bahwa tingkat pembelian produk ramah lingkungan di Kota Bandung masih rendah meskipun respon terhadap lingkungan tinggi. Di sini Eiger Tropical Adventure merupakan sebuah merek yang mengeluarkan kemasan eco-friendly, di mana kemasan yang digunakan Eiger Tropical Adventure terbuat dari pati singkong yang disebut dengan bio-cassava, sehingga kemasan tersebut dapat terurai dengan baik menurut Egerindo Sukasari tahun 2018. Meskipun Eiger Tropical Adventure sudah menggunakan kemasan ramah lingkungan, tetapi kita lihat bahwa produk tersebut masih di posisi ketiga Top Brand Award 2021. Berdasarkan fenomena tersebut, Green Purchase Intention atau niat beli produk hijau pada produk Eiger Tropical Adventure yaitu masih rendah. Di samping memiliki harga yang relatif mahal menjadi pertimbangan konsumen, ditambah pula maraknya greenwashing yang semakin membuat konsumen lebih banyak mempertimbangkan kembali menggunakan
produk ramah lingkungan. Maka dari itu diperlukan komunikasi secara aktif dengan green positioning yang jelas untuk mempengaruhi persepsi konsumen. Semakin gencar komunikasi green brand positioning, maka semakin pula mengarah ke efek positif kepada attitude pada green brand menurut Wang et al. Tahun 2014. Attitude pada green brand yang positif merupakan dasar untuk membentuk sikap pelanggan dan mempengaruhi green purchase intention menurut Anjani tahun 2019. Selain itu, diperlukan pula green brand knowledge agar dapat dijadikan sebagai pertimbangan green purchase intention. Berdasarkan penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Wang et al. Tahun 2014, menunjukkan bahwa green brand positioning, green brand knowledge, dan attitude pada green brand berpengaruh terhadap green purchase intention. Demikian pula penelitian yang dilakukan oleh Sang 2010 menyatakan bahwa green positioning, green brand knowledge berpengaruh terhadap attitude pada green brand. Penelitian ini dimaksudkan untuk menguji pengaruh green brand positioning, green brand knowledge terhadap green purchase intention melalui attitude pada green brand produk Eiger Tropical Adventure di Kota Bandung. Dengan rentan usia penelitian yang digunakan yaitu usia early adulthood, yaitu dengan rentan usia 18 hingga 40 tahun yang berhubungan erat dengan green consumer. Berdasarkan uraian latar belakang penelitian, maka identifikasi masalah dapat diuraikan sebagai berikut. Yang pertama, apakah green brand positioning berpengaruh positif dan signifikan terhadap attitude pada green brand pada produk Eiger Tropical Adventure di Kota Bandung? Lalu yang kedua, apakah green brand knowledge berpengaruh positif dan signifikan terhadap attitude pada green brand pada produk Eiger Tropical Adventure di Kota Bandung? Lalu yang ketiga, apakah green brand positioning berpengaruh positif dan signifikan terhadap green purchase intention pada produk Eiger Tropical Adventure di Kota Bandung? Lalu yang keempat, yaitu apakah green brand knowledge berpengaruh positif dan signifikan terhadap green purchase intention pada produk Eiger Tropical Adventure di Kota Bandung? Lalu yang kelima, apakah attitude pada green brand berpengaruh positif dan signifikan terhadap green purchase intention pada produk Eiger Tropical Adventure di Kota Bandung? Lalu yang keenam, apakah attitude pada green brand berperan memediasi pengaruh green brand positioning terhadap green purchase intention pada produk Eiger Tropical Adventure di Kota Bandung? Lalu yang ketujuh, yang terakhir, yaitu apakah attitude pada green brand berperan memediasi pengaruh green brand knowledge terhadap green purchase intention pada produk Eiger Tropical Adventure di Kota Bandung? Lalu, pokok bahasan yang ketiga yaitu maksud dan tujuan penelitian. Maksud penelitian ini dilakukan untuk menganalisis hubungan green brand positioning dan green brand knowledge terhadap green purchase intention melalui attitude pada green brand pada produk Eiger Tropical Adventure di Kota Bandung. Lalu adapun tujuan penelitian yang hendak dicapai dalam penelitian ini, yang pertama, untuk menganalisis hubungan green brand positioning terhadap attitude pada green brand produk Eiger Tropical Adventure di Kota Bandung. Lalu yang kedua, untuk menganalisis pengaruh green brand knowledge terhadap attitude pada green brand produk Eiger Tropical Adventure di Kota Bandung. Lalu yang ketiga, untuk menganalisis pengaruh green brand positioning terhadap green purchase intention produk Eiger Tropical Adventure di Kota Bandung. Lalu yang keempat, untuk menganalisis pengaruh green brand knowledge terhadap green purchase intention produk Eiger Tropical Adventure di Kota Bandung. Lalu yang kelima, yaitu untuk menganalisis pengaruh attitude pada green brand terhadap green purchase intention Eiger Tropical Adventure di Kota Bandung. Lalu untuk yang keenam, yaitu untuk menganalisis peran attitude pada green brand dalam memediasi green brand positioning terhadap green purchase intention produk Eiger Tropical Adventure di Kota Bandung. Lalu untuk yang terakhir, yaitu untuk menganalisis peran attitude pada green brand dalam memediasi green brand knowledge terhadap green purchase intention pada produk Eiger Tropical Adventure di Kota Bandung.
Untuk pokok bahasan yang keempat yaitu kegunaan penelitian yang terdiri dari kegunaan akademis dan kegunaan praktis. Hasil penelitian ini untuk kegunaan akademis diharapkan dapat memberikan kontribusi dan manfaat bagi para peneliti selanjutnya untuk melakukan penelitian yang berfokus kepada green brand positioning, green brand knowledge, green purchase intention, serta attitude pada green brand namun dengan lokus dan karakteristik penelitian yang berbeda. Adapun kegunaan praktisnya, di Indonesia sendiri tingkat kesadaran terhadap produk ramah lingkungan meningkat sebanyak 24%. Diketahui meskipun konsumen menunjukkan sikap positif terhadap produk isu lingkungan, secara bersamaan, mereka tidak membeli produk ramah lingkungan, menurut Purnama dan Rasmin Adi tahun 2019. Dibuktikan pula oleh penelitian SARI pada tahun 2017 di Kota Bandung, bahwa masyarakat Kota Bandung memiliki pandangan positif terhadap isu lingkungan, tetapi tidak diimbangi dengan pembelian produk ramah lingkungan. Oleh karena itu, para stakeholder dapat mempertimbangkan untuk memanfaatkan hasil penelitian ini sehingga memiliki pengetahuan dan kemampuan dalam merancang strategi pemasaran berkaitan dengan pengaruh green brand positioning, green brand knowledge terhadap green purchase intention melalui attitude pada green brand. Pokok bahasan yang kelima yaitu kerangka pemikiran. Untuk dasar penentuan hipotesis pertama yaitu green brand positioning berpengaruh positif dan signifikan terhadap attitude pada green brand, yaitu semakin gencar komunikasi green brand positioning maka semakin pula mengarah kepada efek positif attitude pada green brand. Menurut Huang et al. Tahun 2014, yang didukung oleh penelitian yang dilakukan oleh Hartman et al. Tahun 2005. Penelitian yang dilakukan oleh Xiao et al. Tahun 2021 menyatakan bahwa adanya pengaruh positif dan signifikan green brand positioning terhadap attitude pada green brand. Kemudian untuk dasar penentuan hipotesis yang kedua yaitu green brand knowledge berpengaruh positif dan signifikan terhadap attitude pada green brand. Konsumen yang memiliki pengetahuan mengenai isu lingkungan merupakan faktor penting dalam mempengaruhi attitude pada green brand. Menurut Tuan et al. Tahun 2014, penelitian yang dilakukan oleh Nur Sidik dan Widodo tahun 2018 menyatakan bahwa adanya pengaruh positif dan signifikan antara green brand knowledge terhadap attitude pada green brand. Kemudian untuk dasar penentuan hipotesis yang ketiga yaitu green brand positioning berpengaruh positif dan signifikan terhadap green purchase intention. Green brand positioning berfokus kepada bagaimana mengomunikasikan dan mempengaruhi persepsi konsumen mengenai inisiatif merek ramah lingkungan. Menurut Aulina dan Yulianti tahun 2017, green brand positioning yang sukses dan jelas akan menghasilkan green purchase intention yang kuat. Menurut Lin dan Chang tahun 2012. Kemudian, penelitian yang dilakukan oleh Andajani tahun 2019 dan Bursan et al. Tahun 2021 menyatakan bahwa adanya pengaruh positif dan signifikan antara green brand positioning terhadap green purchase intention. Untuk dasar penentuan hipotesis kelima yaitu attitude pada green brand berpengaruh positif dan signifikan terhadap green purchase intention. Niat membeli produk ramah lingkungan dipengaruhi oleh sikap positif mereka terhadap produk ramah lingkungan itu sendiri. Menurut Meng Chen dan Chow Chan tahun 2015. Penelitian yang dilakukan oleh Adi Alita dan F. Sigarlakit tahun 2021 menyatakan bahwa adanya pengaruh positif antara attitude pada green brand terhadap green purchase intention. Kemudian, untuk dasar penentuan hipotesis yang keenam, yaitu attitude pada green brand berperan memediasi pengaruh green brand positioning terhadap green purchase intention.
Penelitian yang dilakukan oleh Wati dan Ekawati tahun 2016 serta Wahyu Ningtyas dan Artanti 2020 menyatakan bahwa attitude pada green band berperan positif dan signifikan memediasi hubungan green band positioning terhadap green purchase intention. Kemudian untuk dasar penentuan hipotesis yang ketujuh, yaitu attitude pada green brand berperan memediasi pengaruh green brand knowledge terhadap green purchase intention. Penelitian yang dilakukan oleh Wahyu Ningtyas dan Artanti 2020, serta penelitian yang dilakukan oleh Riptiono dan Yun Tafiah tahun 2021, menyatakan bahwa green brand knowledge berpengaruh positif dan signifikan terhadap green purchase intention melalui attitude pada green brand. Untuk pokok bahasan yang keenam yaitu metode penelitian. Poin pertama, operasionalisasi variabel. Green Brand Positioning menurut Huang et al. Tahun 2014 memiliki 3 dimensi, yaitu fungsional positioning, green positioning, serta emotional positioning dengan mengadopsi 11 indikator yang merupakan modifikasi dari penelitian Huang et al. Tahun 2014. Lalu variabel yang kedua, Green Brand Knowledge, menurut Keller tahun 93 memiliki 2 dimensi, yaitu Green Brand Awareness dan Green Brand Image, dengan mengadopsi 10 indikator yang merupakan modifikasi penelitian dari Keller tahun 93. Yang ketiga, attitude pada green brand menurut McKenzie dan Sprang memiliki 2 dimensi, yaitu kognitif dan emosional dengan mengadopsi 8 item yang merupakan modifikasi dari penelitian Hartman et al. Tahun 2005. Yang keempat, Green Purchase Intention memiliki 3 indikator yang diadaptasi dari penelitian Chan dan Chan tahun 2017. Selanjutnya, skala Rinkett akan ditetapkan dalam mengkuantifikasi setiap alternatif jawaban responden berdasarkan setiap indikator yang diukur. Lalu ada pun poin yang kedua, populasi dan sampel. Penelitian ini melibatkan populasi sampel dengan rentan usia 18 sampai 40 tahun yang merupakan rentan usia early adulthood dengan lokus penelitian di Kota Bandung. Lalu jumlah sampel dalam penelitian ini sebanyak 120 orang dengan menggunakan teknik penentuan sampel convenience sampling yang termasuk dalam non-probability sampling. Lalu untuk poin ketiga, jenis dan sumber data. Dengan menggunakan pendekatan kuantitatif, yang bertujuan untuk menguji hipotesis. Data diperoleh dari data primer, yaitu diperoleh secara langsung dari individu dengan memanfaatkan Google Form dalam penyebaran kuesioner. Untuk poin yang keempat, yaitu teknik pengumpulan data. Jika data sudah terkumpul, maka akan dilakukan uji validitas dan uji reliabilitas. Lalu untuk poin yang kelima, teknik pengolahan data. Yang pertama, pengkodean data, lalu yang kedua pemasukan data, yang ketiga pengeditan data, lalu yang terakhir transformasi data. Untuk poin yang keenam, teknik analisis data. Pertama, uji asumsi klasik yang terdiri dari uji normalitas, uji multikolinearitas, uji heteroskedastisitas. Lalu untuk yang kedua, uji regresi berganda, yang ketiga uji Sobel, yang keempat uji hipotesis. Untuk pokok bahasan yang terakhir yaitu lokasi dan waktu penelitian. Dalam memperoleh informasi dan data untuk menyusun penelitian ini, maka dikumpulkan data dari responden yang sudah pernah membeli produk Eger Tropical Adventure dengan rentan usia 18 hingga 40 tahun yang berdomisili di Kota Bandung. Waktu penelitian yang digunakan dalam penelitian ini dimulai setelah usulan penelitian ini disetujui. Sekian yang dapat saya sampaikan mengenai usulan penelitian ini. Mohon maaf jika masih terdapat kesalahan pengucapan, penyampaian maupun penulisannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.